Sungguhnya ibtida'u kulli amrin, setiap perkara dzibalin, ya, yang dimulai untuk mendapatkan keberkahan, wa khatimah, dan ditutup, ya, kulli du'ain mujabin, doa yang diijabah, wa akhir da'wal mu'min, dan penutup doa orang-orang mukmin, fil jannah, di surga, darus sawab, tempat pahala, tempat ganjaran. Ahmaduhu, aku memuji Allah, an waffaqa, agar Allah memberikan taufik, man aroda, dari orang yang dikehendakinya, min ibadihi, dari hamba-hambanya, littafaqquh, akan untuk mendapatkan pemahaman fakih, ya, fiddin, dalam urusan agamanya, ala wafqi muradi, sesuai dengan yang dikehendakinya. Wa usalli wa usallim, aku bersolawat dan bersalam, ala afdhali khalqi, kepada seafdol-afdolnya makhluk. Siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, al-qail, sebagaimana Allah katakan, may yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, bihi, kepada orang tersebut, khairan, kebaikan, yufaqihu, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya, fiddin, dalam urusan agamanya, wa ala alihi, dan bagi keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, muddata dzikri dzakirin, selama zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang-orang yang zikir, wa sahwil ghafilin, dan orang-orang yang lupa, lalai, wa ba'du. Ini kalimat-kalimat amma ba'du wa ba'du itu sebenarnya udah lama tuh Pak. Jadi sebelum pra Islam udah ada kalimat amma ba'du, ya. Ini biasa diucapkan oleh para pujangga, penyair, ya, amma ba'du, atau langsung wa ba'du. Ada yang berkata nggak boleh wa ba'd, nggak boleh, langsung dibaca ujungnya wa ba'du atau amma ba'du, begitu maksudnya. Hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar, kitab ini, ghayah itu ini puncak, ya, ikhtisar itu ikhtisar, ringkasan, wa tahdzib, dalam rangka membersihkan, ya, dari hal-hal yang tidak perlu, ya. Kata muhadzab itu ada kitab namanya al-muhadzab, ya. Wada'tuhu, dan aku letakkan, ala kitab, ya, kitab ini, al-musamma, dengan sebutan taqrib, ya, jadi fathul qarib, ya, taqrib, liyantafa'a, agar mendapatkan manfaat, bihi, dengannya, al-muhtaj, bagi orang yang membutuhkan, minal mubtadiin, dari pemula, li furu'is syariati, bagi cabang-cabang syariat, waddin, dan agama, waliyakuna, agar keberadaannya, wasilatan, sebagai wasilah, perantara, linajati, untuk keselamatanku, yaumaddin, pada hari kiamat nanti, wa naf'an, ya, agar mendapatkan manfaat, li'ibadihil muslimin, bagi hamba-hamba muslim, maksudnya kaum kita nih, muslimin. Innahu sami'un du'a, sungguh dia Allah maha mendengar doa ibadah, yaitu doanya hamba-hamba, ya. Waman fasolahu, waman qasadahu, dan orang-orang yang bermaksud mendapatkannya, la yakhibu, tidak sia-sia. Jadi kita mendapatkan pengajaran dari kitab ini diharapkan tidak sia-sia. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila seorang hamba-hambaku bermohon, dan apabila hamba-hambaku bermohon kepadaku, fa inni qarib, maka aku ingin dekat, ya. Jadi kata-kata qarib diambil dari satu ayat Quran, jadi fa inni qarib, gitu, ya, agar kita dengan pemahaman fikih ini menjadi dekat kepada Allah. Wa alam, ketahuilah, annahu yujad fi ba'din nuskhil hadzal kitab, ya, bahwa didapatkan dari sebagian kitab ini, ya, fi syarhi al-fadhin, dalam penjelasan lafaz-lafadznya, dan qaulul mukhtar, pemilihan kata-katanya, ya, fi syarhi ghayatil ikhtisar, dalam penjelasan ghayatul ikhtisar. Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum bersuci. Wal kitabu lughatan, kitab secara bahasa,
dianggap sebagai sumber atau masdar, ya, bimakna ad-dhamm, artinya wal jam' kumpulan. Tapi secara istilah, wastilahan ismun li jinsin, yaitu kata isim dalam bahasa Arab yang berisi minal ahkam, daripada hukum-hukum, ya. Ammal bab, ya, yaitu berupa kumpulan ataupun bab, ya. Fa ismun li nau'in mimma dakhala, dan nama-nama ini salah satu macam dari penjelasannya, dakhala tahta dzalikal jins. Wa thahara, sementara kata thahara bi fathit ta, dengan ta yang berfathah, thahara begitu. Lughatan secara bahasa itu artinya an-nazafah, bersih, ya, artinya bersih. Wa amma syar'an, adapun secara syariat, ya, fa fiha, di dalam kata-kata thahara, tafasiru kasirah, banyak tafsir, banyak paparan, banyak penjelasan. Minha, diantaranya qauluhum, ungkapan para ulama itu, fi'lun ma tustabahu bihi as-shalah, yaitu apa-apa yang dibolehkan, misalnya sholat, wudu, mandi. Jadi dengan sebab kita bertoharoh, maka yang namanya ibadah-ibadah sholat, wudu, ya, kemudian mandi dan tayamum, termasuk menghilangkan najis, itu masuk kategori toharoh. Jadi kalau ditanya toharoh ada berapa, ya, dalam rangka untuk ibadah apa, diantaranya wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis, ya, itu dalam kaitannya bersuci, ya. Dan perantara untuk bersuci adalah menggunakan air, ya. Kemudian jamaah sekalian, disebutkan juga di sini li anwa ilmiah, macam-macam air, ya. Al-miyahul lati yajuz, maun air, miyah banyak air. Kalau orang Arab yang moyah begitu, ya, itu artinya air, ya, miyah. Al-miyahul lati yajuz, air yang dibolehkan, ayus yasihut tathir, agar proses pensucian itu sah, biha, dengan menggunakan air tersebut, sab'u miyahin, ada 7 jenis air, ada 7 jenis air. Yang pertama ma'us sama, air langit, maksudnya adalah air hujan, ya. Atau kalau ma'us sama, air langit, dalam bahasanya ma'ul matar, air hujan. Kadang-kadang dalam bahasa Arab jamaah sekalian ada matar, ada bu'ak, ada 3 kosakata tuh, ya. Kalau bu'ak itu bahasanya kasar, kalau matar agak lebih lembut begitu, ya. Ada pilihan kosakata dalam bahasa Arab juga jamaah sekalian. Ma'us sama, air langit, ay an-nazil minha, yaitu air yang turun dari langit. Wa huwa al-matar, yaitu air hujan, ya. Kemudian wa ma'ul bahri, air laut, ya. Ini air laut. Ay al-milhu, yaitu air yang asin. Wa ma'un nahri, dan air sungai, air sungai. Ay al-huluwu, ya, air sungai dibilang apa, air manis, Pak, ya. Air laut dibilang air asin. Ini ada penjelasan begini. Mungkin air tawar yang kita minum di rumah beda kan, ya, maka disebut air manis, tapi bukan berarti manis rasanya, ya. Mungkin enak di lidah begitu, ya. Wa ma'ul ain, dan sumber mata air, air. Jadi kalau Bapak ke Sukabumi itu, Pak, ya, tinggal colokin apa, misalnya pipa atau apa tuh, atau bambu, itu ada mata air yang gerojok, ya. Kemudian wa ma'us salji, air salju. Jadi di salju boleh wudu menggunakan air salju. Mungkin di Eropa, yang udah pernah ke Eropa mungkin tahu kali. Jadi ada tetesan salju, ya, yang menjadi sumber air, itu boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian wa ma'ul barad, itu air embun,
Tapi sekarang mungkin udah susah. Kalau di kampung-kampung dulu atau mungkin celeduk zaman dulu ada pohon tales ya. Nah itu kadang-kadang tempat embun itu kumpul di situ sampai banyak. Nah itu boleh digunakan untuk berwudu ya atau bersuci. Tapi kapasitasnya ya sedikit sekali air embun ya. Ini mungkin dikaitkan nanti jika kan darurat misalnya di hutan agak sulit air gitu ya. Nah ada air embun gitu. Nah itu dibolehkan untuk bersuci atau bertoharoh. Wa yajma'u hadhihi sab'ah. Nah ini disebut nih ada 7 jenis air ya masalah ya yang dibolehkan ya. Man nazala minas sama ya, diantaranya yaitu dari langit ya. Dan ada yang bersumber dari bumi ya, sumbernya dari langit dan dari bumi jemaah sekalian. Lalu dari ketujuh air ini jemaah sekalian itu dari jenis airnya, tapi dari aspek hukum ya ada 4 bagian hukum nih ya. Jadi summa al-miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam, dibagi 4 hukum ya. Dari 7 air itu dibagi 4 jenis hukum. Yang pertama apa yang disebut dengan tohirun mutahhirun ya, suci dalam zatnya ya, wa mutahhirun li ghairihi, dan boleh digunakan untuk yang lainnya ya, yang disebut dengan air mutlak. Jadi sebenarnya 7 jenis air itu Pak masuk kategori air mutlak, air yang masih benar-benar asli ya. Jadi suci bagi yang lainnya, ghairu makruh, tidak makruh isti'maluhu untuk menggunakannya. Wa huwa al-ma'ul mutlak, yaitu disebut dengan air mutlak, masih asli lah, masih asli ya. Kama il bi'ri, seperti air sumur ya, fi kaunihi, keberadaannya mutlakon, mutlak jamaah sekalian ya. Air sumur, kemudian air hujan pun bapak-bapak sekalian kalau bisa kan langsung ya, jangan misalnya bapak nadahin dari atap genteng misalnya ya, itu kan kadang-kadang kalau musim kemarau panjang itu banyak debu kan ya, nah itu kotor gitu. Tapi kalau langsung nadahin ember jatuh itu, nah itu masuk kategori air mutlak jamaah sekalian. Yang kedua tohir mutahhir makruh, suci airnya tapi makruh digunakan, isti'maluhu fil badan ya, digunakan untuk membersihkan badan ya. Apa? Wa huwa al-ma'ul musammas, yaitu air yang terjemur matahari, air yang terjemur matahari. Lalu timbul pertanyaan, itu gimana, kan air laut kejemur matahari gitu ya, kemudian air sungai kan kejemur matahari, itu apakah masuk kategori air yang musammas? Nanti ada penjelasannya mas kalian. Kalau dia kurang dari 2 kula itu kira-kira 216 liter. Kalau 1 toren berapa sekarang Pak? Minimal 500 ya. Nah 500 toren, tapi kan walaupun dijemur dia ketutup nggak Pak? Ketutup kan ya. Nah itu masih boleh, kan nggak langsung kena sinar matahari ya. Tapi kalau misalnya torennya terbuka di atas dan kurang dari 216 liter atau 2 kulah dalam kaidah fikih, maka dia bisa digunakan tapi makruh. Kenapa makruh ya mas kalian? Karena dikhawatirkan air yang kurang dari 2 kulah kemudian digunakan untuk mencuci muka, tangan, itu dikhawatirkan ada penyakit, yaitu penyakit kulit begitu. Ini fikih kan begitu, tindakan preventif tuh ya. Tapi kalau air laut, air sungai yang besar, dia berada dalam ribuan liter bahkan jutaan, itu dibolehkan. Pengertian al-musammas itu air yang terjun matahari, ay al-musakhon, bener, air yang dipanaskan, bitaksiri syams, dengan pengaruh panas matahari ya. Makanya sebaiknya mas kalian kalau punya toren ya ditutup aja ya, walaupun misalnya bapak kategorinya lebih dari 216 liter ya, satu toren kan minimal kalau nggak salah 500 liter sampai 750 liter ya, ada yang lebih besar lagi kan ya. Nah itu sebaiknya memang ditutup, jangan dibuka ya. Wa innama yukrahu, maka digunakannya itu adalah dimakruhkan syar'an, secara
syariat, ya, biqutrin, ya, harin, jadi tetesan-tetesannya itu jamaah sekalian itu panas, ya, fi ina'in yang ada dalam wadah, ya, muntabi'in, ya, artinya wadah yang sudah terbentuk, yang sudah dicetak itu, ya, entah toron, entah apa gitu, entah ember, ya, jamaah sekalian, ya. Li sofai jauhariha, ya, karena untuk membersihkan, ya, jauhariha itu artinya esensi dari air itu sendiri, ya. Wa idza baruda, dan apabila sudah dingin, zalatil karohatu, kalau udah dingin itu dikatakan di sini boleh jamaah sekalian, zalatil karohati, maka hilanglah hukum makruhnya, ya, kalau sudah dingin hilang makruhnya, ya. Wakhtarun Nawawi, berkata, memilih Imam Nawawi, adamal qiraah, ya, tidak makruh, ya, mutlakon, secara mutlak. Wa yukrahu, ya, dan dimakruhkan syadidus sukhunah, ya, kalau memang benar-benar sangat panas, wal burudah, ataupun sangat dingin. Ini pendapat Imam Nawawi, ya. Jadi sangat dingin ataupun sangat panas, kategorinya sangat di sini nih, ya. Yang ketiga jamaah sekalian, tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi, suci dalam zatnya tapi tidak suci bagi lainnya. Maksudnya apa jamaah sekalian? Wa huwa al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang digunakan. Jadi kalau misalnya Bapak habis mandi atau menghilangkan najis, ya mas kalian, itu masuk kategori air musta'mal, air musta'mal. Jadi misalnya gini, Bapak mandi seember, ya kan, ya, kemudian cipratannya itu kumpul nih, masuk misalnya di ember sebelah, ya, nah udah kecampur tuh dengan air musta'mal, atau Bapak bekas air lah, pokoknya air bekas lah. Air musta'mal itu air yang bekas dipakai, tapi untuk bersuci, menghilangkan najis, ya, meskipun, ya, wa illam yataghayyar, airnya nggak berubah, ya, dan nggak nambah, timbangan juga nambah, ya, itu nggak boleh untuk bersuci. Yatasarrabuhu, ya, al-masghul minal ma' wal mutaghayyar, jadi berubah nggak berubah, ya, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ada juga jamaah sekalian yang disebut dengan suci pada dirinya, tapi suci lainnya adalah dia bercampur, ya, bercampur, ya, khalatuhu minat tahirat, dari benda-benda suci. Bapak minum air kopi, air teh, ya, kan sebenarnya kan suci itu air, ya, kecampur dengan benda-benda suci. Kan teh suci nggak? Suci. Kopi suci, ya, tapi Bapak gunakan misalnya bersuci dengan air teh, nggak boleh, ya, karena sudah bercampur dengan benda-benda suci, gitu, ya, itu nggak boleh. Jadi khalatahu minat tahirat taghayyuran, ya, bercampur dengan benda-benda suci, ya, maka kemudian dia berubah, ya, yamna'u itlaq ismul ma, jadi udah nggak masuk kategori air mutlak, walaupun memang airnya air bersih, ya. Kan Bapak kalau bikin kopi, bikin teh emang air mutlak, dipanasin itu, ya, kemudian bercampur dengan benda-benda suci. Termasuk misalnya ada jamaah sekalian di sini, ikhtalatu bil ma'i, ya, fi sifatihi kama ilwardi, ya, termasuk air mawar, ya, air mawar, ya, walaupun misalnya al-munqati ar-raihah, udah terputus bau-bauannya, tapi dia sudah tercampur dengan air mawar, ya, itu masuk kategori tidak boleh untuk berwudu atau bersuci jamaah sekalian, ya. Meskipun perubahannya banyak, ya, bimukhalatin, dengan bercampur, ya, la yastaghnil ma'anhu qatin, ya, atau seperti Bapak kecampur dengan tanah, Pak, ya, sama tuh, ya, watuhlab, atau lumut, ya, misalnya Bapak wudu ada kecampur, masih gini, ada air yang suci tadinya, tapi ramanya udah agak banyak kecampur dengan tanah, udah butek lah begitu, ya, dan lumut,
wa ma fi maqarhi, dan di tempatnya itu, wal mutaghayyir, sudah berubah ya, bitulil muksi, karena udah kelamaan, sudah kelamaan jamaah sekalian ya, begitu. Nah yang terakhir nih, yang keempat, ma'ul mutanajis atau ma'un najis, air mutanajis ya, air yang bercampur dengan benda-benda najis ya. Ini ada dua nih, ada disebut dengan ma'un qalil ya, air qalil, yaitu halat fi najasah ya, kecampur, kemasukan di air tersebut najis, taghayyara amla, baik dia berubah ataupun tidak ya. Dan biasanya kalau yang berubah itu ma'un dunal qullatain, yaitu kurang dari 2 kulah ya. Wa yustasna min hadzal qism, dikecualikan nih jamaah sekalian, kalau sudah masuk ke bangkai itu sama sekali ya. Kalau masuk ke bangkai ya, misalnya 2 kulah udah kemasukan bangkai, udah hilang kategori, udah langsung nggak boleh. La damalaha ya, kecuali bangkai yang tidak ada darah mengalir jamaah sekalian. Jadi kalau misalnya darah nyamuk mengalir nggak sih, darahnya kecil begitu ya. Kalimat di sini la damalaha sa'ilun ya, yang tidak mengalir ya, inda qatliha, ketika dibunuh ya, au syaqqa, atau dibelah, udwin, anggota jasadnya gitu jamaah sekalian. Minha, diantaranya kadzubab ya kan ya, kadubab ya, seperti darah lalat gitu ya, atau nyamuk gitu kan. Okay. Kemudian jemaah sekalian, qullatain fa aksara fataghayyar, apabila 2 kulah kemudian atau lebih banyak kemudian dia berubah, yasiran au kasiran, sedikit ataupun banyak ya. Wal qullatan, 2 kulah itu ukurannya 500 ritlin, 500 liter, tapi dalam keterangan lain disebutkan 216 liter. Dalam fikih tulisan Profesor Mahmud Yunus disebutkan 2 kulah itu 60 cm tinggi, 60 cm lebar, 60 cm panjang, itu ukuran 2 kulah seperti itu. Tapi dalam kitab ini disebutkan, yang disebut dengan 2 kulah itu 500 liter, berarti hitungannya rata-rata toron kita ya, hampir 500, ada yang 750 liter kan begitu ya. 500 ritlin Baghdadin, ukuran Baghdad ya, takriban kira-kira, fil as-sahih ya, secara sahnya ya. Nah air-air yang demikian jamaah sekalian, jika tercampur dengan benda-benda najis, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu ya, termasuk air yang diperoleh dari jamaah sekalian maghsub ya, yaitu dari ghosab, dari mencuri. Memang benar